Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam wawancara ini. Sebelumnya kita mulai. Perkenalkan, saya Fadila Harsahra, mahasiswa psikologi yang sedang melakukan simulasi wawancara psikologis. Wawancara ini bertujuan untuk mengenal gambaran kehidupan sehari-hari, kebiasaan, pengalaman, serta cara pandang Anda terhadap berbagai hal. Jadi, wawancara ini bukan tes dan tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Saya hanya ingin memahami cerita dan pengalaman Anda dari sudut pandang Anda sendiri. Selama proses wawancara nanti, silakan menjawab dengan santai dan sejujur mungkin, sesuai yang ingin Anda ceritakan. Kalau ada pertanyaan yang membuat Anda kurang nyaman, Anda boleh mengatakan ingin melewatinya atau tidak menjawab. Semua informasi yang disampaikan hanya digunakan untuk keperluan pembelajaran dan akan dijaga kerahasiaannya. Dan kalau nanti saya sesekali mengajukan pertanyaan lanjutan, itu bukan berarti jawaban Anda salah, tetapi supaya saya lebih memahami apa yang Anda maksud. Apakah sejauh ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita bisa mulai wawancaranya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berpartisipasi. Baik, pertanyaan pertama, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Atau sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Kenalkan, saya Raisa Kalista, biasa dipanggil Raisa. Saya itu sebelumnya kakak tinggal di mana? tinggal di Pekanbaru, di Garuda Sakti. Baik, boleh ceritakan sedikit? Kita kepribadian gitu. Ya boleh. Saya orangnya pendiam, nggak suka banyak ngomong. Apa lagi? Ya intinya saya introvert. Ya. Bagaimana kesibukan sehari-hari? Kesibukan saya sehari-hari kuliah, bantuin orang tua. Udah itu aja. Bantunya seperti apa? Jualan bakso, yang Oh ya, kakaknya biasanya bangunnya jam berapa? bangun kalau lagi sholat ya bangun subuh, kalau lagi nggak sholat ya bangunnya jam 6. Paling telat bangun itu jam berapa? Jam 8. Nggak pernah sampai jam 10, jam 12 tuh nggak Pernah sekali kalau lagi capek lagi. Terus kegiatan pertama yang dilakukan setelah bangun tidur itu apa? Kegiatan kalau lagi kuliah, kalau lagi ada jam kuliah ya, siap-siap buat kuliah. Kalau nggak ada ya bersih-bersih rumah, kamar, habis itu bantuin jualan. Terus bagaimana rutinitas kakak dari pagi sampai malam, boleh diceritakan? Dari pagi sampai malam Ya. Kalau misalnya nggak kuliah, kalau nggak kuliah dari pagi bangun pagi terus subuh, habis itu beres-beres rumah, semua diberesin dari depan sampai belakang, habis itu main HP bentar, habis itu mandi, terus barulah bantuin jualan sampai malam. Itu biasanya buka jalannya jam berapa? Tergantung, kadang dari pagi, kadang dari siang. Aktivitas yang paling sering kakak lakukan itu seperti apa? Yang paling sering Iya.
aktivitas kayak aja biasanya. betul ada Terus yang aktivitas yang paling kakak sukai dari kegiatan itu apa? kuliah sih karena kan kalau kerja tuh lebih capek rasanya. Kalau kuliah kan walaupun capek tapi kan ada teman yang buat semangat, buat gembira, cerita. Di rumah kayak Ya lebih capek. lebih capek ya. Apa yang paling membuat kakak lelah? Apa ya? Yang paling enak. Kegiatan apa yang mungkin Kalau lagi jualan tuh, kalau lagi rame banget itu capek. Kayak gitulah. Gara-gara jualan tuh, kalau udah capek kali, udah rame kali, itu yang membuat lambat bangun pagi. karena begadang kakak? Iya. Itu biasanya pekerjaan itu berapa? Tergantung ya, Kalau udah itu ya, itu paling lambat jam berapa sih? karena sampai jam 12 satu pernah nggak ya? Entar lah kali jam 12 ini. Terus kan kakak kerja nih ya, kak sibuk. Itu gimana cara kakak ngatur waktu? Ngatur waktu kayak Selalu ada tugas kuliah nih, terus jadwal kakak tuh ada kayak ngatur. kalau ada tugas kuliah itu biasanya kalau udah itu lagi sepi dia udah dikerjain tugas pas lagi sepi itu. Kalau ada orang dia udah bantuin, nanti ada siap bantuin ngasih ayamnya atau ngasih minumnya, baru kerjain lagi itu. Apakah kakak tuh sering membuat jadwal kerja atau jadwal gitu? Jadwal Jadwal gimana gitu? kalau buat kayak tulisan tuh nggak ada, cuman udah gimana sih bahasanya ya? Memang udah terjadwalkan Iya. sendiri gitu ya. Gimana kualitas hidup kakak? Kalau baik atau kacau? Kalau akhir-akhir ini ya lumayan kacau. Kenapa ya, Kak? Karena emang susah tidur. Jadi kemarin nih selama seminggu tuh tidur selalu jam 12 lewat. Habis itu setelah itu barulah demam sampailah sekarang. Semenjak demamnya barulah tidurnya agak lumayan cepat. Demam. Nanti kalau nggak demam kemarin lanjut begadang itu terus kak. Itu apa sih penyebab kakak sebelumnya bisa begadang kayak gitu? Udah keasikan main HP atau gimana? Ada faktor lain? Kalau keasikan main HP saya udah taruh HP, tapi tetap nggak bisa tidur. Itu faktornya apa? Biasanya kan orang kalau kerja tuh capek kan ya kak? Ini kenapa kok nggak tidur? Itulah saya juga nggak tahu. Padahal udah taruh HP, udah merem, udah sejam tuh meremnya biar bisa tidur, tapi nggak juga bisa tidur. Jam 12 nggak bisa tidur. Untung cuma sampai jam 12. Apakah kakak sering terbangun di malam hari setelah tidur? Kalau begadang yang nggak sampai jam 12 itu nggak pernah kebangun tengah malam. Tapi semenjak demam ini selalu bangun jam 2, jam 3 selalu kebangun. Biasanya kalau bangun kakak ngapain? Apalagi tidur bentar. WC, habis itu tidur lagi. Haji. Gimana kondisi tubuh kakak saat bangun? Kalau begadang itu rasanya capek banget. Sakit banget. Ya, badannya sakit. Kalau nggak begadang kayak kemarin lagi demam, ya, tapi itu lagi demam sih sama aja tetap sakit-sakit. Kalau tidur cepat ya begadang gimana itu rasanya baik? Ya lebih keras itu tuh kan juga kebangun tengah malam, kadang ada tengah tidur, kadang enggak. Apakah kakak setiap hari sarapan? Enggak Kak, karena nggak biasa sarapan pagi. Kenapa? Nanti mules. Oh gitu.
sama kalian. Kakaknya sering itu olahraga? Olahraga dulu sih sering, sekarang udah hampir nggak pernah. Apa tuh seringnya dulu? Dulu seringnya lari, angkat beban, kayak nge-gym. Itu sore atau pagi? Apa yang nge-gym ya? Iya. Nge-gym tuh sore. Kalau pagi biasanya Kalau pagi tuh nggak ada olahraga sih. Kadang ada jogging, kadang enggak. Belum bisa di. Kalau jogging biasanya kadang di stadion, kadang di rumah, kadang sama kakak, kadang sendiri. kegiatan apa sih yang biasanya kakak lakuin pas ada waktu luang? Dulu sih lebih seringnya ya di bawah olahraga, luang dikit olahraga. Sekarang lebih ke kafe. Di HP itu kakak biasanya lagi apa sih? Nonton. Nonton apa tuh kalau hobi apa yang paling kakak sukai? Hobi. Iya. Hobi apa ya? Suka dengerin lagu, suka nonton, baca webpad, suka olahraga. Lagi kakak Apalagi ya, udah itu aja. banyak hobi kakak ya. Berapa lama sih biasanya kakak tuh gunain ponsel? Selama sehari. Ada hentinya nggak? Ini nanya, ini selama sehari apa gimana? Lama satu hari ya? Masa itu berapa hari? Berapa jamnya gitu? Iya, berapa jam? Atau setiap jam main HP? Nggak juga sih. Atau lihat sikan gitu? Main HP sih sekali sih, nggak sering-sering banget. Sering banget. Bagaimana hubungan kakak sama keluarga kakak? Baik banget. Baik banget, syukurlah. Siapa sih yang paling dekat di keluarga kakak? Kakak dekat sama siapa? Siapa ya? Kayaknya deket semua lah. Yang paling dekat jadi bestie gitu siapa? Umi. Kenapa tuh? Karena kalau lagi ada masalah cerita sama Umi, intinya apapun lah, cerita tentang di kampus atau tentang kawan atau apapun lah itu saya cerita ke Umi. Kan ada kakak tuh, jarang ya? Kakak tuh cuman buat teman gibah. Ya, kakak tuh kan kayak jarak umurnya tuh kan cuma sedikit, jadi kayak setara gitu, enak kalau diajak cerita-cerita. Tapi kalau curhat nggak masuk gitu, kalau dia masuk di Umi. Curhat lebih dia sih yang curhat ke saya. Kenapa gitu? Karena Karena kan kesannya lebih tua kakaknya daripada kakak. karena kakak lebih dekat ke Abi, sedangkan Abi kan di luar kota gitu. Jadi cerita ke saya. Nanti kakak nggak dekat sama Umi dong? Dekat, cuma lebih dekatnya. Bagaimana suasana di rumah kakak? Suasana Suasana. adem, ayem, ada nenek juga. Lengkap keluarga besar ya. Apa kegiatan apa yang biasanya kakak lakukan bersama keluarga? Nonton TV bareng, makan bareng, cerita-cerita bareng dalam kamar. Iya. Tapi sekarang kami lagi enggak, sekarang kami lagi sakitnya tuh ganti-gantian, jadi ya gitulah. Berarti nular. Sakitnya sama. Iya. Waduh. Kakaknya bagian yang keberapa ya sakitnya? Belum, jangan sampai. Ini sekarang baru ini saya udah mau sembuh, abang saya ada sakit sekarang. Awalnya Abi saya, Abi. Yang kedua, baru saya, yang ketiga abang. terus sekarang abang yang di Bandung itu juga. Juga bisa gitu ya. Satu keluarga. Jangan sampai yang dikenal.
Hmm, apakah kakak merasa nyaman ketika di rumah? Nyaman banget. Nyaman. Bagaimana cara keluarga kakak itu menyelesaikan masalah? Masalah keluarga, Iya. masalah keluarga. Atau Kayaknya belum nggak ada masalah. Oh, nggak ada. Apa harapan kakak untuk keluarga? Harapannya ya semoga apa ya bang, udah skip aja. Nggak baik, saya skip. Selama kakak kuliah, apakah keluarga sangat mendukung kakak? Sangat mendukung. Kemarin malah ini saya kemarin mau masuk ke UIN, mau masuk ke UNRI. Mau masuk ke UNRI itu kan susah, jadi waktu itu saya mau daftar ke UIN. Jadi karena abang sama kakak saya udah di UIN, jadi abang kakak saya itu juga ngelarang saya di UIN. Jadi selain UIN lah kata orang tuh, kalau UNRI susah ya udahlah ke UNRI kan lebih mudah gitu kan. Jadi ke UNRI, jadi aku lebih mendukung ke UNRI. Jadi kakak masuk di UMRI itu suruhan orang tua aja atau ada Karena keinginan diri sendiri juga, Oh, karena ada sekolah. sekolah. Selama kakak di sekolah, apakah kakak mudah mendapatkan teman baru? Mudah, kemarin baru masuk langsung dapet kawan, langsung awalnya cuma berdua, habis itu berempat, sekarang udah bertujuh. Semuanya enak bertujuh. Menurut kakak, apa sih arti teman? Teman itu apa? Oh. Bagaimana cara kakak menyelesaikan konflik? Konflik, Iya. saya kalau lagi ada konflik sih lebih banyak diem, ya kayak ya intinya banyak diem. Kalau kakak cerita nih udah muak nih kan, kalau diem gitu kan nggak kuat, kakak bicara sama siapa? Apa gimana? Misalnya konflik nih, berbeda, tapi kakak nggak kuat diem gitu, apa sendiri gitu nih. Biasanya curhat sama siapa? Saya lebih suka sendiri sih, sudah banyak cerita lebih enak sendiri. Kalau boleh tahu, apa harapan kakak sama ini? Harapan ya. Hal apa yang paling membuat kakak itu bersyukur? Bersyukur karena sudah dilahirkan dan sudah dibesarkan sampai sebesar ini, kuliah juga sekarang, tinggal dengan cita-cita. Hal apa sih yang biasanya membuat kakak kesenangan? Iya, Sederhana aja lah, apa yang membuat kumpul sama keluarga. Kalau sekarang kan keluarga lagi pisah nih, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, yang kumpul aja. Dari paling senang. Kalau boleh tahu, mata pelajaran atau mata kuliah apa sih yang kakak sukai? Psikologi perkembangan, Mata kuliah. karena itu belajar dari pembuahan sampai ya sampai akhir. Apa sih yang membuat kakak semangat belajar? Apa yang buat semangat? Apa tuh? Ya yang utama ya orang tua, dari orang tua dan ya gitu lah. Ada nggak target atau yang capaian yang gitu? Apa yang bisa masuk?
kakak itu orangnya mudah cemas? Cemas enggak kayaknya. Enggak. Kalau boleh tahu, kapan terakhir kali kakak tuh merasa kecewa? Kecewa. Iya. Terakhir kecewa apa kecewa? Kayaknya nggak pernah lah. Kecewa? Oh, aku baru dengar loh. Nggak pernah kecewa gitu kan? Pernah dulu pas silat. Apa Itu posisinya ada dua, satu tanding, satu mau ikut studi tour jalan-jalan kelas 12. Nah jadi harus milih salah satu, sedangkan mau ikut dua-duanya. Dulunya lomba. Jadi ya satu studi itu satu lomba ya. ya satu studi tour ke Sumbar. Jadi kakaknya milih yang mana? Jadi hari itu kan studi tournya tuh kan berangkatnya malam. Jadi saya tanding dari studi tour tuh dari hari Jumat malam. Jadi saya tandingnya tuh udah dari Jumat pagi. Jadi saya udah tanding Jumat pagi tuh, udah menang, udah dapat juara 3. Jadi saya udah saya minta berhentikan kan, udah sampai situ aja lah tandingnya biar orang menang gitu. Saya mau lanjut studi Itu nyesal kakaknya? yang penting udah dapat tapi malah medalinya sama uangnya nggak dibawain, nggak ada yang pegangin. Saya pun juga lupa nitip. Jadi menang tapi nggak dapet apa-apa. Jadi hilang lah itu, entah hilang, entah dibawa orang, entah orang tuh bohong simpennya. Oh gitu. Itu kan terjadi kecewa. Itu tahun kapan tuh kak kalau boleh tahu? Tahun 2000 berapa ya? Udah lama ya? Udah lama banget kecewanya. Berarti kemarin nggak ada nih kecewa? Di PHP-in kah atau gimana gitu? Enggak. Mungkin kecewa tapi dikit dan gampang dilupain gitu. Kalau boleh tahu, siapa sih orang yang bisa menginspirasi kakak? Ada nggak kakak gemar sama siapa aja? Gemar Ya, atau kakak suka BTS misalnya? nggak Siapa tuh kalau boleh kak? nggak ada. Nggak ada. Kirain kan ada juga. Oh ya, bagaimana cara kakak tuh beradaptasi dengan lingkungan baru? Beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini. Lingkungan baru kayak coba deh. Apakah ada hal yang belum sempat saya tanyakan tetapi Anda ingin ceritakan? Cerita apa ya? Tidak. Nggak ada. Setelah mengikuti wawancara ini, bagaimana perasaan kakak? Ya lumayan senang karena saya jarang terbuka kayak gini, jarang cerita-cerita sama orang. Dia lebih banyak diam. Itu banyak cerita ketika ditanya ya. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Anda mengikuti wawancara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya dengan terbuka dan jujur. Dari wawancara ini, saya mendapatkan banyak informasi mengenai pengalaman, kebiasaan, serta pandangan Anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semua informasi yang telah Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan pembelajaran. Apakah masih ada hal yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan sebelum kita akhiri? Sudah. Kalau tidak ada, maka wawancara kita saya akhiri. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, dan segala harapan yang sedang diusahakan dapat tercapai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.